Ibu yang bergabung di Google Meet ini. Kita kajian rutin 1 bulan sekali, kita kedatangan tamu dari teman-teman kita seperjuangan di daerah yang lain. Kebetulan yang kami hormati wabil khusus ini Mas Asis Wahyudi, Pak Asis Wahyudi. Beliau itu adalah guru, Bu. Jadi bukan mahasiswa, beliau guru di Halmahera Barat yang kemarin baru saja dapat penghargaan dari Menteri, yaitu sebagai salah satu guru inspiratif tingkat nasional. Tepuk tangan untuk Pak Asis Wahyudi. Oke, kebetulan Pak Asis ini komunitas ini baru 3 kali, Pak Asis. Ini adalah yang ketiga kalinya. Yang pertama dulu dari Australia, yang kedua dari Finlandia, dan yang ketiga ini Pak Asis nanti akan menyampaikan tentang bagaimana aktivitas guru di Amerika Serikat. Kebetulan beliau ini pernah magang jadi guru di Amerika Serikat. Nanti akan lebih detailnya akan disampaikan. Kebetulan Pak Asis ada yang request ini teman-teman Pak Asis. Kemarin sebelum kita mulai, Pak, RPP di Amerika Serikat nanti tolong dijelaskan seperti apa Pak gitu. Jadi RPP-nya kan kadang kita akui saja bahwa teman-teman guru kita di hampir di seluruh wilayah Indonesia itu administrasi menjadi salah satu momok yang kadang menakutkan atau beban bagi mereka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Asis Wahyudi atas kehadirannya di ruang Google Meet Gumbili. Gumbili itu namanya umbi, Pak. Umbi kalau bahasa Dayaknya itu Gumbili. Kemudian mohon maaf apabila memang keterbatasan di sini, terutama keterbatasan sinyal, karena kami memang adalah sekolah yang ada di daerah, Pak. Tapi kami punya prinsip teman-teman, di daerah tidak boleh kalah, di pinggiran tidak boleh terpinggirkan. Kita harus terus bersemangat untuk mengobarkan semangat pendidikan di daerah pedalaman. Mungkin itu saja. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Susilawati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Saiful Rahman. Baik, acara selanjutnya yaitu paparan atau isi materi yang akan Pak Asis sampaikan kepada Bapak. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru dari Katingan, Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu Susi, assalamualaikum, assalamualaikum Pak Rahman juga dan Bapak Ibu guru semuanya. Kebetulan hari ini hadir juga beberapa teman guru penggerak dari Halmahera Barat, ada Pak Yoram, ada Bu Nurul juga yang turut bersama kita. Bapak Ibu, Pak Rahman tadi saya koreksi sedikit ya, guru dedikatif ya, bukan aktif. Saya sebelum seinspiratif itu. Jadi belum masuk. Terus saya mau sedikit tanya Pak kalau boleh. Jadi Gumbili ini apakah fokus di berbagi dari guru-guru yang pernah ke negara lain begitu atau gimana? Kebetulan Pak, kami mengambil spesies, mengambil lapangan, mengambil bagian mencoba sesuatu yang belum dibahas oleh komunitas belajar yang lain, Pak. Sebenarnya kami di internal itu juga IKM, yang mulai dari P5, kemudian Merdeka Belajar juga kami bahas. Tapi yang versi online ini, versi daring ini, kita coba membandingkan pendidikan di antara satu negara dengan negara lain, barangkali bisa kita tiru, Pak. Mungkin itu sedikit gambaran tentang Gumbili yang bersifat online, namanya kantin ini, Pak. Siap. Oke, Pak. Kebetulan kita nanti juga bisa berbagi lah, ada beberapa video bilingual webinar yang kemarin kita sama-sama dengan teman dari Filipina, jadi pembicaranya guru dari Filipina langsung. Terus kemarin dari India, jadi pembicaranya teman guru di India langsung. Jadi nanti bisa tonton di YouTube-nya komunitas kita ada, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya nanti saya izin kalau misalnya di tengah-tengah ada azan, saya matikan dulu, kita dengarkan. Dan sekarang azan, saya izin dulu.
Selamat datang Pak Adi Chandra, Bapak Kabid. Kebetulan pemateri masih izin sebentar Pak, karena adzan ini Pak. Jadi kita biasakan kalau adzan break sebentar Pak, izin. Pak Kabid, selamat datang. Oke, terima kasih Pak Saiful. Silakan lanjut Pak. Saya ikut dan mantau aja ya. Tapi kita break sebentar Pak, karena adzan masihan di luar. Oke. Siap. Ya. Assalamualaikum Mas Gufron. Baik, izin Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat? Terlihat Pak, terlihat Oke, Pak. baik. Izin Pak Kabid, saya membagikan layar dan izinkan saya untuk bisa berbagi apa yang saya lakukan dan beberapa guru yang di Amerika yang saya ketahui lakukan selama mengajar siswa-siswinya di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tema yang disampaikan oleh Pak Kepsek, mengintip aktivitas guru di Amerika Serikat. Perkenalan singkat tentang saya, Bapak Ibu, saya mengikuti program teacher training atau program pertukaran guru di Amerika Serikat yang bernama Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers and hosted at Arizona State University di Arizona, di negara bagian Arizona pada tahun 2021. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 23 Almera Barat di Maluku Utara. Bapak Ibu, mungkin ini sedikit intermezzo. Kira-kira kalau Pak Kepsek posisinya sekarang ada di nomor berapa ini? Halo, Pak Rohman, kira-kira posisinya di nomor berapa sekarang? Kita masih nomor 3 ini Pak. Di diri pribadi Pak ya, bukan komunitas ya? Baru nomor 2 ini Pak. Nomor 2, berarti posisinya apa kira-kira itu? Mencoba untuk mengorbitkan juga teman-teman supaya ikut guru penggerak. Pak. Mantap. Mantap. Itu perjuangan yang luar biasa itu Pak. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di Amerika itu organisasinya tuh hampir sama dengan kita yang di Indonesia. Jadi secara nasional, lembaga yang ngurusi pendidikan itu US Secretary of Education, kalau kita mungkin Kemdikbud. Kalau di tingkat state itu negara bagian. Itu semacam ya kalau dinas pendidikan provinsi gitu. Lokal ya dinas pendidikan, daerah, kabupaten, dan kepala sekolah, tidak jauh beda. Nah, untuk dana, Amerika itu lebih banyak dananya ditanggung oleh state government, jadi setingkat negara bagian, semacam provinsi begitu.
Yang paling sedikit tentunya dari pemerintah pusat. Local government ya di pemerintah daerahnya. Tipe sekolahnya sama, ada negeri, swasta, dan juga homeschool. Nah, kebetulan. Terus umur siswa di sekolah hampir sama seperti di Indonesia, hanya saja bedanya seperti ini. Kalau di Amerika itu hanya sampai kelas, kalau SMP, SD-nya itu hanya sampai kelas 5. SMP-nya 6, 7, 8. Kelas 9 sampai kelas 12 itu sudah masuk high school. Jadi sudah semacam SMA begitu. Setelah itu mereka masuk ke college, bisa ke kampus dan sebagainya. Nah, sebutan untuk K8 berarti anak-anak yang usia 8 tahunan. K12 dan sebagainya. Kalau kita ya masuknya di sini. Di K12 ini. K12 atau K13. K12 lah. Jadi SMP itu K12. Oke. Bapak Ibu izin tempat saya bertugas kan di David Crockett Elementary School. Jadi selama program teacher training, selain kita di kampus bersama rekan-rekan guru dari 18 negara, dari 12 negara bersama 17 guru yang lain, kita juga belajar di kampus bersama mahasiswa lokal tergantung jurusan kita apa. Kita mengajar apa dan anaknya wajibkan sih untuk field experience, jadi merasakan pengalaman menjadi asisten guru di sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk. Kebetulan saya SMP, tapi saya ditempatkan di SD karena kebetulan juga proyek yang saya angkat yang dikembangkan dan dipelajari di sana itu berkaitan dengan literasi. Jadi kalau literasi mungkin di tingkat SMP di Amerika sudah bukan menjadi hal yang sangat krusial, katakanlah anak-anak belum tahu membaca itu bukan menjadi masalah yang sangat sulit di sana, tapi di kita masih mengalaminya. Dan saya belajar di level SD untuk mendapatkan poinnya itu. Ini sekilas tentang sekolah di sana Bapak Ibu, untuk pengaturan tempat duduknya, kemudian untuk Maaf Pak Asis, suaranya. ya ada sedikit iklan. Jadi ruang kelasnya di sana seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat pengaturan tempat duduknya atau kursi mejanya, mereka pakai karpet dan seterusnya, tapi tetap pakai sepatu. Di depan ada papan tulisnya, yang satu papan tulis yang layar, jadi bisa ditulis pakai bukan jari kayak pena gitu, tapi dia langsung bisa dihapus. Sebelah kanan papan pengumuman seperti biasa, kanan kirinya Bapak Ibu bisa lihat itu lengkap sekali peralatannya. Ini guru pamong saya, kanan kiri. Ini siswa di sana, mereka tidak ada seragam memang, dan mereka multi etnis di situ. Apa saja yang saya dapatkan selama mengajar di David Crockett Elementary School? Yang pertama, siswa SD, ini kebetulan saya mengajar di SD kelas 3, itu mereka sekolah mulai jam 7:30 sampai 3:30 sore. Pagi mereka dapat breakfast, dapat susu, buah, atau kadang kue tergantung. Siang mereka dapat makan siang, kemudian jam 2, setengah 2 mereka dapat snack. Atau sebelum pulang mereka masih dapat snack. Yang paling saya suka di sana adalah sistem antre. Anak-anak di sana ketika mau keluar kelas, mau masuk kelas, mereka harus pastikan mejanya rapi, mereka harus antri dari depan sampai belakang berurutan. Ada satu siswa yang bertugas untuk membuka pintu, dan itu bergiliran. Mereka berjalan pun tidak boleh saling mendahului, karena ketika jam istirahat, itu semua kelas sedang istirahat juga. Jadi jalurnya itu sudah diatur. Anak kelas ini lewatnya jalur ini, kalau mau ke kantin, kelas 3, kelas 4, kelas 5, jalurnya beda. Mau pindah kelas misalnya kan, kalau SD kan bukan lagi mata pelajaran ya, mereka bukan guru mata pelajaran, mereka ada guru kelas dan ada guru mata pelajaran itu cuma kesenian sama TIK sama olahraga. Itu aja, cuma 3, selebihnya di-handle sama guru kelas itu tadi. Ketika mereka pindah ke kelas untuk mata pelajaran TIK misalnya, mereka harus antri. Nah,
Disitulah kerennya sistem disiplin yang mereka terapkan. Akan tetapi di sana tidak ada pelajaran agama. Ya, karakternya itu diatur melalui disiplin dan pembiasaan di sekolah itu tadi. Kemudian aturan jari. Kalau Bapak Ibu lihat di layar misalnya, di bagian sini, ini nanti saya lihatkan gambarnya lebih besar lagi. Di sini ada gambar jari-jari misalnya. Mana ya? Di sini saja. Di papan tulis depan ini, bagian sini ada, saya pakai ini. Bapak Ibu bisa lihat pointer saya yang bagian depan sini. Ini jari satu itu menandakan anak-anak membutuhkan pensil. Jari 2 mereka membutuhkan minum misalnya. Jari 3 mereka mau ke toilet. Jari 4 mereka butuh kertas. Jari 5 mereka mau bertanya. Kalau mereka menggenggamkan tangan berarti benar-benar sudah overwhelmed, mereka butuh istirahat. Tetapi yang sering saya temui itu jarang sekali anak-anak menggenggamkan tangan mengatakan mereka overwhelmed atau sudah kelelahan. Lebih banyak mereka bertanya atau mungkin minum atau butuh pensil atau mungkin butuh keluar. Kayak gitu. Jadi anak-anak jarang sekali bersuara ketika belum dinotis sama gurunya, oke, silakan atau dipersilahkan misalnya. Kalau butuh pensil silakan ambil. Kalau sebelum dipersilahkan mereka tidak bisa bersuara. Itu aturannya. Jadi untuk mengatur disiplin yang ada di dalam kelas. Kemudian sistem pembelajarannya itu simpel sebenarnya Bapak Ibu, sama seperti kita. Enggak sih, beda juga kadang. Mereka lebih banyak kalau SD ya, gurunya itu berarti I do, we do, you do. Jadi gurunya akan melakukan pembelajaran yang pertama itu I do. Misalnya topiknya tentang berhitung atau perkalian gitu. I do. Gurunya dulu yang menjelaskan. Gurunya menjelaskan, setelah itu praktis, latihan, makanya disebut dengan we do. Jadi kita sama-sama mengerjakan gitu. Setelah itu you do, mereka bertugas mengerjakan. Dan yang paling penting juga setelah jam istirahat atau di tengah-tengah pembelajaran untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya, guru selalu menggunakan mindfulness. Mereka diajak untuk menonton video atau mungkin lebih seringnya adalah semacam meditasi. Mereka disuruh tarik napas, menghembuskan, dan sebagainya. Ada panduannya. Kadang juga di tengah pembelajaran di hari-hari tertentu, mereka juga ada kelas bersama semacam regional board gitu, semacam dinas pendidikan gitu. Mereka berdoa bersama, jadi kelas pagi biasanya tuh pakai Google Meet, ada panduan secara serentak begitu dari dinas pendidikan untuk semua sekolah berdoa bersama. Nah, setelah itu baru ditutup Google Meet-nya, kemudian guru melanjutkan untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di pembelajaran di sekolah sana, sekolah ini termasuk kalau saya katakan salah satu sekolah inklusi juga, walaupun nggak benar-benar inklusi banget ya. Karena di dalam kelas ada anak-anak seperti di sini, anak-anak yang spesial. Satu siswa yang namanya Brandon. Dia memang belum terlalu lancar membaca, masih sangat kesulitan membedakan huruf. Jadi di tengah jam pembelajaran di hari tertentu, ada satu guru yang akan memanggil anak-anak ini ke ruangan beliau untuk diajar penguatan. Jadi mereka diajak keluar dari kelas yang biasanya, kasih penguatan mungkin sekitar 15 menit, 15 sampai 20 menit bersama teman-teman dari kelas lain yang memiliki level yang sama di topik tertentu atau di subjek tertentu, di matematika kah, atau mungkin di reading kah, atau di writing dan sebagainya. Setelah itu mereka dikembalikan ke kelas utama lagi bersama teman-temannya di sini. Nah, di akhir berbasis matematika atau yang lainnya. Jadi mereka setiap anak sudah ada Chromebook yang bisa diakses ketika guru mengizinkan. Ketika anak-anak mengakses itu, anak-anak yang tadi di pelajaran hari itu belum menguasai, mereka dimasukkan atau diajak mengulang lah istilahnya materi hari itu sampai mereka mengerti. Dan di ruang kelas itu juga
ada di bagian belakang. Bapak Ibu bisa lihat di sini peralatannya lengkap sekali, peralatan untuk belajarnya segala macam ada di situ. Yang saya lakukan pada saat itu juga ikut mengajar anak-anak di sana. Topik yang saya ajarkan terutama adalah perkenalan kultur yang ada di Indonesia. Saya kenalkan mereka tentang Indonesia, bahasanya, orangnya, pakaiannya, makanannya, tempatnya, dan macam-macam. Setelah itu mereka saya ajak untuk mewarnai motif batik. Jadi saya sudah siapkan berbagai motif batik. Mereka dengan bebasnya mewarnai sesuka hati mereka. Ketika saya memperkenalkan tentang kultur Indonesia, lucunya anak-anak ini pertanyaannya kan sangat out of the box gitu sih. Kayak gini. Pak Asis, Mr. Asis, apakah di sana ada salju? Mr. Asis, apakah di sana ada air terjun? Kita tahu Bapak Ibu bahwa di Arizona itu kan negara bagian yang sangat panas, gurun. Jadi suhunya tuh bisa 41-42 derajat Celcius. Jadi kalau saya ke sekolah, habis naik kereta, turun jalan kaki ke sekolah tuh panasnya luar biasa. Kulit tuh kadang sampai melepuh kalau kita udah pakai sunblock pun masih seperti itu. Terus mereka juga banyak sekali bertanya, Pak Aziz, apakah di sana kan ada, saya tunjukkan lahan ladang padi gitu kan luas sekali. Apakah di situ ada alien nanti yang turun gitu. Lucu-lucu tapi pertanyaan selucu apapun, seaneh apapun, mereka itu tidak ragu menanyakannya. Itulah kenapa anak-anak di sana itu mampu berpikir kreatif, sekreatif-kreatifnya, tidak ada rasa takut untuk bertanya. Mungkin kita akan merasa berbeda Bapak Ibu ketika di Indonesia, anak-anak mau disuruh bertanya aja tuh takutnya minta ampun atau mungkin malu. Takut salah, takut dipersalahkan, takut ditertawai teman-temannya. Di sana tidak ada yang menertawai temannya. Semuanya bertanya dan semuanya harus diapresiasi. Itu yang bagus. Di tengah pembelajaran Bapak Ibu biasanya ada PLC atau Professional Learning Community. Jadi semacam apa ya? Jadi ketika misalnya anak-anak kelas itu mengikuti pembelajaran olahraga. Terus anak kelas ini sama kelas 3 ya, guru-guru kelas 3. Kelas 3A pelajaran olahraga, kelas 3B TIK, mereka berkumpul di satu ruangan bersama pengawas sekolah di situ, membahas satu hal atau beberapa poin. Jadi saat itu saya mengikuti rapatnya, reviewing student data. Mereka diajak bagaimana mengakses atau mengetahui perkembangan siswa. Terus setting learning goal, tujuan pembelajaran berikutnya mau apa misalnya di minggu depan. Terus reflecting on teaching practice, selama ini ngajar gimana. Terus exploring resources to learn about new practice. Jadi mereka diajarkan untuk materi ini sumbernya ini dan planning how to apply new learning. Mereka intinya membahas topik berikutnya, mengevaluasi, kemudian merencanakan untuk pertemuan berikutnya. 15 menit atau 10 menit sebelum anak-anak keluar dari ruangan guru yang sebelumnya ngajar, guru kelas harus datang menjemput mereka di depan kelas. Harus sudah ready. Begitu tidak dijemput, ya itu nanti akan terjadi masalah dan terjadi kekacauan. Jadi mereka benar-benar on time sekali menjemput anak-anaknya untuk berbaris diajak ke kelasnya. Itu tanggung jawabnya luar biasa. Ini salah satu contoh rapornya Bapak Ibu, perkembangannya yang diberikan kepada orang tua. Misalnya ada siswa bernama Sean Topolovsky, perkembangannya bagaimana. Kalau SD lebih banyak ke ini sih Bapak Ibu, ke readingnya, writingnya bagaimana, mathnya bagaimana, speaking nggak terlalu ya. Ada persentilnya, ada perkembangannya. Kalau di gambar sebelah kiri ini adalah denah tempat duduk yang bisa diubah-ubah Bapak Ibu. Yang warna merah ini berarti anak-anak yang khusus dan spesial. Ini didekatkan bersama teman-temannya yang lain. Ini hasil karya siswa yang selalu dipajang di dinding bagian belakang. Ini vocabulary. Jadi misalnya dari huruf A ada vocabulary apa, B apa. Dan kalau Bapak Ibu tahu siswa di sana tuh sebagian besar dan masih banyak mereka tuh anak-anak imigran.
Jadi dari Meksiko, dari Timur Tengah, dari Afrika, mereka juga masih banyak yang ILA atau English Language dan Art. Maksudnya ILL ya, English Language Learners. Masih banyak yang masih belajar bahasa Inggris juga, siswa-siswinya. Ini salah satu aplikasi untuk mengetes kemampuan membaca siswa atau literasinya siswa, namanya kan great di sini kayaknya. Ini contoh RPP yang bisa diakses secara luas Bapak Ibu, bisa dipakai. Kebetulan ini materinya tentang SMP. Sejarah tentang geografi, ada deskripsinya tentang lesson plan itu apa. Ini ada instruksi gurunya bagaimana, ada materinya, ada peta, ada LKPD-nya dan sebagainya. Kita coba cek yang student instruction-nya atau teacher instruction-nya. Saya tidak yakin yang ini mungkin. Ini. Oke. Ini adalah instruksi dari guru atau RPP-nya. Contohnya topiknya ini gurunya siapa, kelas berapa pertemuan. Ini standarnya Bapak Ibu sudah istilahnya mungkin kalau kita tuh CP dan seterusnya lah. Ini juga sama. Sama. Di sini lebih ke identitas. Terus di sini tujuan pembelajarannya apa? Listening. Jadi mereka tuh lebih stick kepada poin-poin utama Bapak Ibu. Listeningnya bagaimana, readingnya bagaimana, speaking dan writing. Empat komponen dalam berbahasa itu yang paling dikuatkan, LSRW, listening, speaking, reading, dan writing. Tapi disesuaikan dengan topiknya itu apa. Ini overview-nya, tujuannya apa, vocabulary, tadi kata-kata pentingnya apa, terus materinya ini, tujuannya ini, langkah-langkah pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu, bikin the lesson by projecting the vocabulary, jadi guru itu harus ngapain, dan ask who has ever played the Who Am I game, dan seterusnya. Dan ini ada resource-nya. Kita coba lihat di resource-nya. Kayak gini misalnya. Oh sorry, bukan yang ini. Yang nanti Bapak Ibu masih bisa akses kok. Di slide ini saya bagikan dan Bapak Ibu masih bisa buka-buka nanti. Contohnya inilah peta ya. Jadi ini ada peta buta istilahnya. Nanti anak-anak diminta memberikan label. Di sini ada misalnya kota apa, danau apa, sungai apa. Setelah itu mereka akan mencocokkannya berdasarkan keyword atau key answer-nya. Contohnya ini. Jadi ini key answer-nya. Jadi ada sungai Indus, sungai Benggala, dan sebagainya. RPP di sana kalau mau dibilang rumit sebenarnya guru-guru tuh bisa beli berlangganan dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi di sekolahnya. Ini anak-anak diminta untuk mengisi ini tentang apa atau misalnya sungai apa atau mungkin gunung apa. Jadi mereka membaca definisinya terus mereka harus bisa menuliskan di situ. Key answer-nya ada di bawah sini kunci jawabannya. Sungai Nil, Sungai Tigris, Eufrat, Sungai Indus, Sungai Wangho dan sebagainya. Kayak begitu. Terus terakhir Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini semua Bapak Ibu bisa akses, ada buku guru juga, ada lesson plan. Jadi ini kan udah bertahun-tahun Bapak Ibu lesson plan dari Miss Rayas, guru pamong saya itu udah dikunci. Mungkin udah nggak dipakai atau mungkin beliaunya sudah ngajar kelas yang lain, jadi udah dikunci. Nanti saya sudah hubungi beliau, nanti kalau udah dibuka saya berikan informasi ke Pak Kepsek. Ini adalah contoh tesnya
siswa untuk mengetahui kemampuannya mereka atau tes awalnya. Ini yang penting Bapak Ibu, di sana ada kelompok pengajian. Jadi orang-orang Indonesia yang ada di Arizona itu membentuk kelompok atau keluarga pengajian. Jadi waktu itu di bulan Oktober temanya adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita pakai tema merah putih. Pembicaranya kebetulan Ustadz dari Indonesia juga, di Indonesia jam 3 pagi. Kalau nggak salah kita di sana masih jam 10-an. Ini gambaran singkat saja Bapak Ibu, saya tidak mungkin terlalu lama. Ini ketika saya mengajar kultur Indonesia. Saya skip aja. Hello guys, how are you? Good. Okay, before I start my lesson about my culture, I want you to put your name on the text so I can see your name clearly. Okay, this is me. I'm Asif Wahyudi. I'm from Indonesia. Where I'm from? Indonesia. And I'm a social studies teacher, so Oke Bapak Ibu, video ini tidak pernah saya publish karena ada aturan bahwa memotret anak itu ada hukumnya dan kita bisa dikenai sanksi. Ada aturan hukumnya. Dan siapapun siswa yang difoto itu orang tuanya harus sudah menandatangani dan menyetujui bahwa anak ini difoto untuk keperluan tertentu. Makanya selama ini saya tidak pernah mempublish foto siswa di sana karena memang aturannya tidak boleh. Dan video ini hanya untuk kalangan tertentu saja dan mengambilnya pun saya dari belakang. Tidak pernah ambil dari depan karena itu aturannya sangat ketat dan kita bisa dikenai sanksi. Kalau mempublikasikan tanpa izin. Beda di Indonesia, jauh sekali. Bapak bisa lihat di sini tadi yang saya lihat ada aturan jari di setiap kelas. Oke Bapak Ibu, Pak Kepsek mungkin itu sekilas yang bisa saya bagikan. Nanti slide-nya saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi Chandra, Bu. Inggih, terima kasih. Kita masuk ke sesi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu hebat untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Asis. Kami persilakan. Pak Adi Chandra, monggo Pak. Pak Adi, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja nih ya. Terima kasih Pak Kepsek sudah menyelenggarakan kesekian kalinya ini kita belajar dari berbagai daerah yang kita anggap maju, bukan daerah lagi ya, dari berbagai negara yang kita anggap maju pendidikannya, dan ini merupakan terobosan yang luar biasa. Terima kasih juga Pak Asis yang sudah mewartakan kepada kita bagaimana pembelajaran di sana. Saya singkat saja nih Pak, karena mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya ke beberapa hal saya. Yang pertama, sebenarnya di sana itu usia kelas berapa ya calistung tuh mulai diajarkan? Kalau kita ini kan ribut ini, memang ada gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan itu kan dilarang, tapi kan banyak juga nih kritikan-kritikan yang menyatakan anak PAUD banyak aja yang sanggup diajarin membaca dan berhitung. Nah, jadi kalau di sana itu seperti apa tuh? Kapan kalistongnya diajarkan? Kemudian apakah di sana itu sebenarnya ada ulangan ya? Dan ulangan semisal tengah semester, akhir semester, atau seperti apa di sana? Kemudian dua hal lagi mungkin masih terkait, apakah administrasi guru di sana itu seperti apa ya? Apakah memang administrasinya banyak gitu ya? Walaupun informasi yang kalau teman yang dari Australia kemarin kan administrasi di Australia ribet banget, tapi berbanding lurus dengan gaji gurunya besar juga kan gitu ya. Nah, apakah di sana administrasinya juga menurut orang Indonesia kan ribet ya, belum tentu ribet sebenarnya ya. Kemudian tadi ya ada contoh RPP atau modul ajar, kalau di
tempat kita itu sebenarnya yang membuatnya siapa ya? Apakah para guru setempat atau dinas pendidikannya atau siapa sih sebenarnya? Itu aja Pak yang ingin saya ketahui. Terima kasih Pak Kepsek, keren nih kegiatannya. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin langsung dijawab atau ada teman-teman rekan lain yang ingin bertanya. Bagaimana Pak Saiful? Mungkin diberi kesempatan Bu Evita, Bu. Dua penanya aja. Oke, baik. Silakan untuk Ibu Evita untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Evita Urisanti, Pak Rohman. Nama Google saya, jadi nama Evita. Mohon maaf, kamera saya matikan karena kondisi Kasongan sedang hujan lebat, sehingga suaranya juga nyaris nggak terdengar. Saya mau tanya kepada Pak Asis terkait dengan pembulian. Karena saya sering menonton film-film yang Hollywood lah istilahnya begitu. Itu ngeri sekali pembulian di sekolah gitu. Nah, apakah di Arizona ya kalau tidak salah tadi saya dengar Pak Asis, apakah di sana juga terjadi pembulian, apalagi saya dengar murid-muridnya juga multiras. Nah, jika seandainya itu terjadi, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada para pelaku dan korban ini jika memang ada? Ya, mungkin itu saja Pak Asis pertanyaan saya. Banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Evita. Kami persilakan untuk Pak Ajis dari pertanyaan dari Pak Adi, kemudian Bu Evita. Oke, terima kasih Ibu Susi. Pak Saiful, saya dapat notifikasi waktu kita sisa 14 menit ya untuk free call-nya. Jadi kita harus cepat. Yeah. Oke, Pak Adi izin, Pak Kabit. Kalau calistung di Amerika saya rasa detailnya, karena saya tidak masuk ke kelas PAUD, Bapak. Yang jelas kasus atau permasalahan membaca itu menjadi kasus yang umum di sana. Prinsipnya adalah bagaimana mengajar bersama anak-anak itu yang menyenangkan itunya itu. Kalau mau dibilang kapan mulai diajarkan, yang jelas SD itu pasti sudah ada itu. Kalau masalah detailnya mohon izin Pak, saya belum tahu mulai kapan di sana. Kemudian ulangan ada, ulangan akhir semester sebelum winter ya, winter itu ada. Kemudian nanti beda musim lagi juga ada lagi, tergantung ya semacam kita lah Pak, ada akhir semesternya begitu. Terus administrasi guru ini yang sering saya temui Bapak Ibu, dalam satu hari guru itu harus hadir itu jam 7 sudah di sekolah menjemput siswanya. Kemudian jam 4 mereka baru bisa pulang karena siswa pulang setengah 4 dan guru tidak boleh pulang sebelum siswanya dijemput oleh orang tuanya. Itu di luar administrasi. Administrasinya cukup lumayan banyak Bapak Ibu karena sebelum mereka mengajar mereka harus menyiapkan segala resources-nya termasuk gamenya, termasuk apa ya, kayak LK-nya, dan bagusnya di sana untuk buku panduan itu atau LK-nya itu, misalnya di situ ada lembar kerja, itu bisa disobek dan buku itu udah dipakai lagi semester berikutnya, udah dibuang begitu. Istilahnya bukan buku paket yang dijadikan bahan, tapi yaitu mereka bekerjanya di situ, bisa disobek-sobek. Kemudian RPP-nya dari siapa? RPP yang saya tahu Pak, guru itu bisa membuat rancangannya, jadi lesson plan yang versi singkat semacam Excel begitu, sebelum bisa tunjukkan kan udah dikunci. Kalau untuk panduannya itu dibuat dari terpusat dari komunitas guru semacam MGMP begitu juga, ada juga yang dari pemerintahnya. Jadi udah didistribusikan ke sekolah-sekolah, guru tinggal pakai. Tetapi untuk memvariasikan, memodifikasi, guru itu diizinkan sekali dengan membuat perubahan-perubahan yang tidak terlalu signifikan. Makanya di sekolah itu mereka sudah ada pengawas yang tiba-tiba datang. Waktu itu Pak pernah pengawas itu tiba-tiba duduk di belakang mengawasi guru mengajar
dan mereka memberikan skor. Ketika saya tanya ke guru pamong, jawabannya, Bu, fungsinya skor itu apa? Skor itu untuk saya itu menentukan gaji saya bulan depan, Pak. Jadi kalau saya ngajarnya nggak bagus, ya siap-siap nanti gajinya akan berubah. Dan kalau mungkin di kita skornya itu masuk ke SIM PKB mungkin begitu, Pak. Jadi itu mempengaruhi gajinya kita bulan depan otomatis. Makanya mereka tuh bener-bener mau sesulit apapun mereka harus tetap bertanggung jawab dan disiplin untuk mengajar. Untuk Bu Evita terkait kasus bullying, selama saya di sana saya belum pernah menemui ada rasis. Dengan berbagai warna kulit, berbagai jenis rambut, berbagai etnis berkumpul di situ, dan di setiap kelas itu ada peraturan tertulis dan jelas-jelas harus dipatuhi semua orang. Tertulis pada intinya begini, jika Anda mengalami bullying atau rasis silakan hubungi nomor ini, itu di semua kelas. Kemudian kalau tindak kriminal ya, termasuk juga ya, itu sudah disediakan semacam tombol-tombol darurat di setiap jalan, di jalan-jalan taman, di titik-titik tertentu. Ketika terjadi kekerasan atau kriminal, orang langsung tekan tombol itu warna biru, maka polisi akan segera datang. Tapi kalau bullying itu sudah ada nomor kontaknya sendiri yang bisa direspons secara cepat. Dan guru-guru pun juga tidak pernah membahas itu, membahas istilahnya terjadi kasus kekerasan seperti ini selama saya mengikuti pembelajarannya. Pada intinya mereka sudah aware sekali, siswa, guru, dan orang tua sudah aware sekali tentang sekali. Jadi sangat-sangat apresiatif di sana. Begitu Ibu Susi. Pak, bisa dilanjutkan lagi Pak Saiful? Pertanyaan selanjutnya atau ada lagi? Lanjut. Sampai waktunya habis. Sepertinya Bu. Iya. Apa tutup aja atau bagaimana Pak? Masih ada waktu 9 menit? Masih ada waktu Bu, dihabiskan. Oke, baik. Boleh Bapak Ibu yang lain silakan. Ya silakan. Bisa lanjut nih. Oke, silakan. Kalau kebetulan nggak ada ya, sementara yang lain yang nanya. Oke, silakan Ini Pak Pak. Ingge. Ya, Ini Pak kalau Guru Roni. iya Ingge, ada Pak Guproni Pak Ingge. Silakan Pak. iya. Terima kasih Bu Susi, Pak Ingge. Saiful Rahman, Pak Asis. Saya mau bertanya, tadi Bapak menyampaikan bahwa ada pendisiplinan anak-anak ketika berbaris, antri, dan sebagainya itu Pak ya, terkait peraturan. Nah itu seandainya ada murid yang melanggar itu, bagaimana pola pendisiplinan di sekolah itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, rasio guru dengan murid itu kalau di sekolah itu berapa kira-kira? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, langsung Ibu. Oke. Karena Ya, silakan durasi Pak ya, Aziz. langsung saja. Oke, kalau silakan, ada Pak. siswa melanggar, misalnya mereka tidak mengerjakan tugas atau mereka keluar dari barisan, sanksinya cukup menyakitkan, Pak. Mereka tidak dapat makan siang. Jadi itu yang paling ditakuti sih sama anak-anak, atau mereka tidak ada jatah untuk bermain misalnya. Ketika teman-temannya bermain, ya mereka berdiri di depan kelas. Itu sering saya temui. Jadi beda yang kita temui tentang disiplin positif yang kita temui itu beda sekali. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Melanggar tentang apa tadi Ibu? Saya lupa. Rasio jumlah guru dengan murid. Rasio guru yang jelas pasti pas ya. Saya nggak bisa jawab jumlahnya berapa karena saya tidak tahu juga datanya. Karena di setiap kelas kalau Bapak bisa bayangkan gurunya sudah ada. Jumlah satu kelas itu 29 siswa, satu guru. Dan dari 29-an siswa sampai 30 itu mereka masih ada guru yang nanti yang tadi saya bilang manggil ke ruangannya untuk diajari membaca dan sebagainya. Nanti ada juga guru seni sendiri, guru olahraga sendiri. Satu kelas itu SD ya. Satu jenjang itu ada 4 kelas kalau tidak salah. 4 kelas dikali 5 jenjang. Dan tiap kelas tuh sekitar 27, 28 sampai 30-an. Dia nggak terlalu banyak. Begitu. Ibu Susi. Pak Adi Chandra tadi Bu. Ya, silakan.
Oke, terima kasih Pak Aziz, Pak Adi. Oke. Iya, ya. Ini Pak, kalau Pak Sis ya, kalau di sana gimana nih ya kerjasama sekolah dengan orang tua atau gimana respon orang tua terhadap adanya semacam hukuman tadi itu ya? Atau apakah sudah ada pembicaraan sebelumnya? Kok sepertinya tidak ada persoalan apa-apa itu seperti apa belum terkait. Saya menangkap sekilas suaranya putus. Intinya tentang halo, masih bisa didengar saya? Halo. Ya, kerjasama Ya, bisa, dengan Pak orang Inggi. tua. Orang tua yang selama ini saya temui, Pak, ketika saya di situ tidak pernah ada orang tua yang komplain sih tentang hukuman. Karena sedetail, sekecil misalnya anaknya boleh difoto atau tidak, itu tuh ada dokumennya, Pak. Jadi ada orang tua, oh diizinkan, jadi warnanya ini beda gitu. Jadi hanya anak-anak tertentu yang boleh difoto, apalagi berkaitan tentang hukuman yang seperti itu. Karena kalau misalnya mereka tidak dapat makan siang atau makan siangnya dikasih terlambat, ya berarti itu menjadi teguran juga untuk orang tua. Misalnya gini, di dalam kelas itu guru mempunyai platform namanya kelas dojo. Kelas dojo itu di mana guru bisa berinteraksi dengan orang tua, melaporkan segala aktivitas siswa di dalam platform itu. Kalau kita mungkin Google Form, tapi bukan Google Form, semacam Facebook tapi versi untuk pembelajaran begitu. Ada grupnya sendiri, bukan WA. Karena guru dan orang tua tidak bisa menghubungi di jam kerja. Mereka tidak bisa dihubungi di luar jam kerja, hanya bisa dihubungi di jam kerja, dan guru tidak pegang HP ketika di kelas. Mereka hanya bisa memegangnya nanti pada saat pulang sekolah atau di jam istirahat yang tidak begitu sibuk. Ada platform yang bisa digunakan guru untuk melaporkan aktivitas siswanya, dan itu sudah disepakati tentunya dengan bukti bahwa anaknya boleh difoto atau tidak saja, kita guru yang baru datang itu sudah di-aware dari awal. Dari pertama datang, aturannya begini, begitu. Intinya memotret siswa dari depan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan izin. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Sis, terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Adi. Mungkin dari Bapak Ibu lain masih ada waktu 3 menit lagi. Mungkin masih bisa ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami persilakan. Bu Evi tadi, Bu. Bu Masih Evi, ada nggih? mau tanya, nggih. Bu Evi, Bu Evita, silakan Bu. Oh, sudah Pak, sudah. Sudah. Oh iya. Nggih. Sudah ada. Permisi Pak Aziz, mau bertanya sedikit ini Pak Aziz. Silakan, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Aziz bahwa jam belajar di sana pukul 7.30 sampai 15.30, nggih? Iya. Apakah Itu tidak bosan Pak Aziz? Sangat bosan sih kalau saya lihat, cuma mereka tuh kayak berusaha bertahan gitu, Pak. Jadi 7.30 tuh mereka datang, mereka makan snack dan seterusnya, jam 8 tepat mereka benar-benar belajar. Jadi di awal tuh kayak mereka masih ya ngerjain kayak game-game gitu yang sifatnya santai sambil makan snack begitu. Itu jam 7.30. Jam 8 tepat guru memulai. Jadi setengah 8 tuh siswa dan guru ada di dalam kelas tapi belum dimulai pembelajarannya. Sampai jam 8 tepat baru dimulai. Terus nanti jam 3 lebih biasanya sudah ada beberapa anak yang dijemput oleh orang tua atau dijemput dengan bis sekolah. Jadi masing-masing itu kan ada bis sekolah dan ada jalurnya masing-masing, dan setiap jalur tergantung jauh dekatnya mereka pulangnya kadang ada yang lebih depan, lebih awal. Misalnya jam 3.10, 3.15 sudah dijemput. Jadi sudah mulai keluar satu dan habis benar-benar keluar semua tuh setengah 4. Setengah 4 itu pun mereka nunggu bisnya itu tuh di titik-titik tertentu di kelas, di sekolah ya. Di sebelah sini bis warna merah, sebelah sini bis warna hijau, dan sebagainya, macam-macam. Bukan bis warna merah ya namanya. Tujuannya. Jadi ada guru yang bertanggung jawab menjaga mereka itu. Bosen makanya mereka ada mindfulness. Pak Saiful bisa bayangkan mereka bermain itu di jam 1 siang, suhunya itu 40 derajat Celcius, mereka bermain di lapangan, bermain ayunan, bermain pasir. Saya di luar aja tuh tidak mampu.
tapi mereka memanfaatkan itu untuk bermain karena ya itu kesempatan mereka untuk bisa bebas dan bergerak. Main bola, bayangkan sepanas itu. Lebih survive sih kalau menurutku mereka di sana. Ya, terima kasih Bapak, dan ternyata waktu kita sudah berakhir Pak Saiful. Untuk Bapak Ibu hebat yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di pertemuan selanjutnya Pak ya. Oke. Mungkin bisa kita akhiri saja untuk kajian rutin kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Asis. Terima kasih juga untuk Pak Adi. Terima kasih juga untuk Ibu Evita yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih kepada Bapak guru hebat yang lainnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk khususnya daerah kami, daerah tertinggal.